Sobat Ekstama, saya Kaisya Davina Mutiarani melaporkan langsung dari kawasan Universitas Bina Bangsa, Kampus C, Serang. Hari ini, Rabu 11 Februari 2026, menjadi momen bersejarah bagi Sivitas Akademika Uniba. Saat ini, tengah berlangsung peresmian gedung Kampus C, Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes Universitas Bina Bangsa. Acara ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh penting tingkat nasional maupun sampai dengan daerah. Berdasarkan pantauan kami, berikut adalah deretan tamu kehormatan yang hadir pada kali ini. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Brian Yuliarto, PhD, Dirjen Dikti Kemendikti Saintek, Bapak Profesor Dr. Hairul Munadi, STMN, Direktur Kelembagaan Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib STP MM, Kepala LL Dikti Wilayah 4 Bapak Dr. Lukman STM Hum, Ketua Dewan Pembina Yayasan Uniba Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Purtasan Ali Yusuf SE Eskom MM, Rektor Universitas Bina Bangsa Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Dwi Suseno SE MM, serta Gubernur Banten Bapak Andra Soni SM MAP. Tak ketinggalan turut hadir pula Kapolda Banten Brigjen Pol Haji Hengki, Ketua Aptisi Wilayah 4B Banten Dr. Po Abbas Sunaria MSI, serta beberapa kepala daerah Provinsi Banten, yakni Wali Kota Serang Haji Budi Rustandi SE, Bupati Serang Hajah Ratu Rahmatuz Zakiyah, Wali Kota Cilegon Haji Robinsar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani SOS MA. Terakhir adalah Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Wilayah Banten, Dr. Ida Farida SKP MKes. Tetap bersama kami dan mari kita simak jalannya peresmian gedung kebanggaan kita ini, Universitas Bina Bangsa. Baik, kini saya sedang bersama Rektor Universitas Bina Bangsa, Bapak Profesor Bambang Dwi Suseno. Pak, mohon maaf, fasilitas apa yang menjadi unggulan di gedung baru ini untuk menunjang kompetensi mahasiswa Fikes ini? Ya, yang pertama saya kira tadi sudah dikunjungi Pak Menteri adalah mini hospital. Jadi itu gambaran dari semua pelayanan rumah sakit mini seolah Pak sama dengan rumah sakit. Dari mulai pelayanan awal sampai dengan klinik dan apotek. Nah, itu sudah ada semua, sudah lengkap. Sehingga mahasiswa bisa melakukan simulasi seolah-olah berada di rumah sakit. Sehingga kompetensinya dijamin itu mendekati apa yang dituntut oleh rumah sakit sesungguhnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, setelah gedung ini berdiri, target besar apa yang ingin Bapak capai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten begitu Pak? Ya, yang pertama tentu kita harapkan bahwa kompetensi tadi, fasilitas itu akan membuat standar internasional. Nah, kami kan sudah kerjasama dengan salah satu lembaga di Jakarta itu, kemudian di bawah Kementerian PMI, imigran, tenaga kerja migran, untuk bisa masuk ke tenaga kerja global, yaitu di Arab Saudi, di rumah sakit Arab Saudi, dan itu tersertifikasi sama dengan standar di Eropa atau di Amerika, sehingga lulusan perawat khususnya yang keperawatan itu bisa memenuhi standar internasional. Nah, begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Tapi meminta waktu Pak dengan alhamdulillah baru hari ini terlaksana. Secara intinya sudah terlaksana ya. Yang kedua, tujuan peresmiannya adalah juga sekaligus mengumumkan ya kepada masyarakat bahwa di Banten, di Serang khususnya ada Fakultas Ilmu Kesehatan yang siap memberikan pelayanan terbaik ya. Dan memang di kampus 3 ini khusus untuk Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi secara karakter kita bentuk, secara pendidikan kita khususkan. Tujuannya adalah supaya benar-benar lulusan kita ini adalah mempunyai pengetahuan yang mumpuni dan karakter yang baik. Karena ilmu kesehatan itu berbeda dengan ilmu yang lain ya. Terutama adalah langsung interaksinya dengan pelayanan pasien. Dan itu harus dulu, tidak boleh ada kesalahan walaupun sedikit. Ya urusannya dengan nyawa kan gitu ya. Makanya alumni daripada Fakultas Kesehatan ini benar-benar kita didik sesuai dengan mempunyai skill yang tinggi gitu. Tadi Pak arahan Menteri kayak gimana Pak arahan Menteri?
Arahan Menteri itu prinsipnya kan ya berterima kasih kepada masyarakat, kemudian juga sudah membantu program pemerintah gitu ya. Dan memang kita concern di bidang pendidikan dan kita mulai kan dari tahun 2007. Nah ini adalah dalam rangka pengembangan. Nah ini kampus ketiga ini pengembangan. Nah karena di kampus utama yang di Pakompatan itu sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan lahan gitu ya. Maka kita bangun di kampus 3 ini untuk pengembangan fakultas kesehatan. Nah di sini ini kita tidak bicara hanya fakultas. Ke depan kan kita punya cita-cita juga ya, ingin ada prodi-prodi baru. Di antaranya adalah kedokteran gigi gitu. Nah syaratnya itu lumayan besar, berat ya. Di antaranya laboratoriumnya harus kita tunjuk. Makanya tadi kita sudah tunjukkan kesiapan kita sementara ini apa. Nah tadi memang menyarankan labnya ini harus ditambah. Yang kedua nanti harus ada rumah sakit pendidikan. Nah insya Allah kita juga di sini akan kita bangun ya rumah sakit pendidikan. Jadi anak-anak yang mau praktek tidak perlu keluar. Jadi cukup di dalam aja. Nah itu cita-cita kedepannya begitu gitu insya Allah ya. Kayak pengembangannya tidak sampai sini, kita akan juga ke fakultas atau program studi kedokteran. Kalau kepada pemerintah daerah, apa harapannya Pak supaya mendukung pengembangan? Kalau pemerintah daerah udah pasti ya mensupport, mendukung, berikan arahan kebijakan dengan regulasi yang ada pasti mengikuti karena ini adalah pendidikan tinggi ranahnya pemerintah pusat ya. Paling tidak keberadaan kita yang ada di sini adalah harus sinergi dengan pemerintah daerah karena pasti yang mempunyai sasaran dampaknya pasti ada di sekitar kita. Contoh kecilnya dari sekitar ini kalau sini ada kampus, tumbuh tuh apa yang disebut misalnya tempat asrama, tempat kos-kosan itu sudah tumbuh sekitar sini. Itu dampak positifnya pada masyarakat ya kira-kira. Saya gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Atas perhatiannya. Bapak Rektor, Ibu Ketua Yayasan, yayasan ini adalah rekan kami, mitra kami Komisi 10 di DPR RI. Tentu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran serta Universitas Bina Bangsa ini dalam terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu membangun gedung, melengkapi laboratorium, sehingga kami yakin bahwa proses pembelajaran yang akan berlangsung tentu akan meningkat juga kualitasnya. Ini yang kami harapkan, kami menyampaikan apresiasi. Semoga peningkatan terus ini pada akhirnya bisa membantu. Kami yakin bahwa apa yang dilakukan ini merupakan bagian bersama-sama pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kami juga memandang bahwa apa yang sudah dilakukan ini kami yakin akan terus menerus kualitasnya dipertahankan, dan kami menyampaikan kepada masyarakat silahkan untuk bersama-sama. Kita juga lihat ada gedung-gedung yang terus menerus dibangun. Labnya tadi kami juga sudah lihat cukup lengkap gitu ya. Kami yakin peresmian gedung ini maka proses pembelajaran dapat bisa meningkat gitu ya. Dan kami mengajak mari dosen-dosen, mahasiswa, mari semakin bersemangat lagi untuk melakukan proses pendidikan di kampus Universitas Bina Bangsa. Baik Sobat Ekstama, itulah rangkaian liputan peresmian Gedung Kampus C Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa. Kehadiran para tamu undangan hari ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap komitmen Uniba dalam mencetak generasi unggul, berintegritas, dan siap bersaing di era global. Saya Kaisya bersama tim LPM Ekstama pamit undur diri. Ikuti terus informasi menarik lainnya hanya di LPM Ekstama. Tajamkan pena, mari kita berkarya.